Halo semuanya, hari ini kita akan membahas Kerajaan Demak secara lengkap, mulai dari asal-usul, tokoh-tokoh penting, masa kejayaan, konflik internal, hingga penyebab runtuhnya. Ceritanya akan runtut dan panjang supaya mudah dipahami. Iya nih, aku penasaran banget nih. Banyak yang bilang Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa. Tapi asal-usul yang sebenarnya gimana sih? Betul, banyak versi dan diskusi tentang itu. Jadi mari kita jelaskan dari awal supaya jelas gambarannya. Demak berdiri sekitar awal abad ke-16, kira-kira tahun 1478 sampai 1500-an. Waktu itu, Majapahit sedang mengalami kemunduran karena banyak faktor, konflik internal, ekonomi, dan munculnya pusat-pusat kekuatan baru di wilayah pesisir. Dan di saat itu Islam berkembang cepat kan? Tepat sekali, perdagangan internasional di pesisir utara Jawa sangat ramai oleh pedagang muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Melayu. Banyak pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Jepara sudah menerima pengaruh Islam. Demak ini berdiri di tengah dinamika itu. Tokoh paling penting adalah Raden Patah, yang diyakini sebagai keturunan terakhir Majapahit dari jalur putra Brawijaya. Dia dibesarkan dalam lingkungan Islam, terutama dekat dengan Wali Songo. Ini membuat Demak sering dianggap sebagai jembatan antara tradisi Hindu, Buddha, Majapahit, dan Islam di Jawa. Raden Patah itu bagaimana sih kepemimpinannya? Di bawah Raden Patah, Demak berkembang cepat. Dia menjadikan Demak sebagai pusat kekuatan Islam. Wali Songo juga membantu, terutama dalam hal legitimasi pendidikan, agama, dan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu simbol penting banget loh. Banyak tradisi menyebut bahwa pendirian masjid itu dibantu Wali Songo. Salah satunya tiang Saka Guru dari Sunan Kalijaga. Walaupun bagian-bagian cerita itu bersifat tradisional, pengaruh Wali Songo memanglah kuat. Di masa awal ini, Demak mulai memperluas jaringan dagang dan politiknya. Demak juga menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di Sumatera seperti Kesultanan Malaka dan Palembang. Nah, setelah Raden Patah, siapa yang naik? Yang naik adalah Pati Unus atau yang dikenal sebagai Pangeran Sabrangloa. Dia terkenal karena keberaniannya pada tahun 1513 dan 1521. Ia memimpin ekspedisi besar ke Malaka untuk mengusir Portugis yang baru saja menguasai wilayah itu. Tapi serangannya waktu itu kan gagal ya. Iya, Malaka sangat kuat waktu itu. Tapi walaupun gagal, keberanian Pati Unus menandai bahwa Demak bukan hanya kerajaan dagang, tapi juga kekuatan militer yang serius. Dan karena aksi itu, ia mendapat gelar Pangeran Sablarlor, artinya orang yang pernah menyeberang laut ke utara. Setelah Pati Unus wafat, tahta jatuh kepada Sultan Trenggana, dan inilah masa kejayaan terbesar Demak. Kenapa masa Trenggana disebut masa paling sukses? Pertama, wilayah Demak diperluas secara besar-besaran. Trenggana berhasil mendudukan kota-kota pesisir Jawa Timur seperti Tuban, Gresik, Surabaya, hingga masuk ke wilayah pedalaman seperti Kediri dan Madiun. Kedua, Trenggana mengakhiri sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Dengan penaklukan ini, Demak benar-benar menjadi pusat kekuatan baru di Jawa. Ketiga, ekonomi pesisir meningkat pesat. Pelabuhan Jepara dan Demak menjadi jalur perdagangan besar, tempat penjualan rempah, beras, gula, dan barang-barang kerajinan. Keempat, Trenggana juga melanjutkan dakwah Islam bersama Wali Songo. Banyak pesantren dan pusat penyebaran Islam berkembang di era ini. Jadi kombinasi kekuatan militer dan ekonomi dan dakwah ya.
Betul, itulah mengapa masa Trenggana disebut zaman emas Demak. Masalah mulai muncul ketika Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 dalam ekspedisi ke Penarukan. Setelah itu, tidak ada penerus kuat yang disepakati semua pihak. Ini mulai muncul tokoh-tokoh yang konflik itu ya. Betul, perebutan kekuasaan terjadi antara Sunan Proto putra Trenggana, 2. Arya Penangsang penguasa Jipang keponakan Trenggana, 3. Hadiwijaya atau Jaka Tingkir menantu Trenggana dan Adipati Pajang. Konfliknya rumit, penuh dendam, dan berujung pembunuhan. Sunan Promoto membunuh ayahnya Arya Penangsang. Lalu Arya Penangsang membalas membunuh Sunan Prawoto. Bahkan Pangeran Handiri dari Kalinyamat juga dibunuh, yang membuat Ratu Kalinyamat memohon bantuan Pajang. Lalu siapa yang menang? Konflik itu berakhir ketika Hadiwijaya atau Jaka Tingkir menurunkan pasukannya, termasuk tokoh terkenal Ki Ageng Pamanahan dan Danang Sutawijaya untuk melawan Arya Penangsang. Arya Penangsang akhirnya tewas dalam pertempuran di Banggawan Sore. Setelah itu, Demak kehilangan tokoh pemimpin terakhirnya. Hadiwijaya pun memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang, sehingga berdirilah Kesultanan Pajang. Jadi Demak runtuh bukan karena diserang musuh luar ya? Iya, runtuhnya Demak terjadi karena konflik internal, perebutan kekuasaan, dan melemahnya otoritas setelah wafatnya Trenggana. Walaupun kerajaan Demak berumur pendek, warisannya sangatlah besar. Pertama, penyebaran Islam di Jawa. Demak adalah pusat dakwah besar, terutama lewat Wali Songo. Kedua, Masjid Agung Demak yang menjadi peninggalan arsitektur sejarah penting. Ketiga, Demak membuka era kerajaan-kerajaan Islam besar setelah Pajang dan Mataram. Jadi Demak itu seperti pembuka jalan di Nusantara ya? Nah, betul. Demak adalah fondasi yang mempercepat Islamisasi Jawa dan membentuk dinamika politik baru. Begitulah cerita panjang kerajaan Demak dari awal berdiri, masa kejayaan di bawah Sultan Trenggana, sampai akhir runtuhnya karena konflik internal. Penjelasannya lengkap dan sangat jelas, berasa kayak dengar sejarah tadi. Semoga dialog panjang ini membantu memahami peran penting Demak dalam sejarah Indonesia.